Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya untuk pecinta bakso. Kali ini saya mau membahas mengapa semua penjual bakso untuk pemula khususnya ya, mengapa modal itu selalu menipis, bukannya kita tuh dapat untung. Jadi kalau menurut pengalaman saya itu ada faktor-faktor tertentu. Yang pertama, penjualan bakso ya, penjualan baksonya itu keuntungannya tuh tipis banget ya. Yang kedua, sepinya pembeli ya, itu karena pembelinya sepi juga dapat mengakibatkan modal kita tuh selalu tambah menipis. Yang ketiga, tidak memperhitungkan pengeluarannya. Yang keempat, terlalu banyak pembantu ya. Dan yang kelima tuh harga belum dirubah. Nah, ini harganya itu belum dirubah. Biasanya itu kalau penjual bakso pemula itu masih awang-awangan, masih dalam percobaan itu kan, membuat bakso ini adonannya segini, harganya segini, sekian itu belum pasti. Nah, itu belum dirubah. Dan ada lagi yang keenam, faktor penyebabnya yaitu tidak habis dalam satu hari. Nah, ini tidak habis dalam satu hari juga bisa menyebabkan kita itu modal kita itu terkuras. Dan yang terakhir, tidak tega sama pembeli. Nah, ini ya yang saya alami itu seperti itu. Jadi kita tuh sama pembeli itu tidak tega, biasanya seperti itu yang mengakibatkan modal kita terkuras sampai habis. Jadi menurut pengalaman saya, kalau saya jual bakso itu modal perkiraan itu 10 juta itu habis buat modal bakso, sampai hanya tersisa 200.000. Bayangkan, kok bisa ya, sampai mau hampir tutup. Terus dipikir-pikir lagi, jadi faktor utama yaitu nomor satu itu keuntungan bakso terlalu tipis. Nah, mengapa bisa menyebabkan modal kita itu selalu turun? Pengeluarannya itu banyak gitu loh. Ada bumbu untuk kuahnya kan, itu juga harus dihitung, bumbu kuah, terus pengeluaran isian baksonya juga itu, terus ada tulang kaki sapinya kan itu. Nah, semuanya itu bumbu-bumbu pelengkap baksonya harus dihitung semua. Jadi kalau pemula itu dalam satu adonan 1 kilo, kalau keuntungannya itu kira-kira 50.000, ya nggak bakalan kita itu dapat untung. Penyebabnya yaitu tadi, habis di pengeluaran untuk kuah, untuk bumbu, untuk sausnya, segala macam itu kan. Memang baksonya enak kalau keuntungan cuma 50.000 dalam 1 kilo. Tapi untuk pemula itu sangatlah menguras modal kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sepinya pembeli. Nah, kenapa pembelinya itu kalau sepi bisa menguras modal kita? Karena seharusnya bakso dalam satu hari itu habis, ini nggak habis. Nah, kalau nggak habis kita harus mengeluarkan modal untuk membantu ya, terus modal juga untuk bumbu kuahnya. Nah, kalau nggak habis, besoknya lagi bikin bumbu kuah. Yang ketiga, tidak memperhitungkan pengeluaran. Nah, biasanya
pengeluaran yang tidak terduga itu tidak dihitung, seperti gas habis kan tidak terduga kan, nah itu enggak dihitung. Lalu seumpamanya mie kuning, mie ini habis, itu juga enggak dihitung kan? Itu juga namanya pengeluaran itu. Jadinya harus dihitung semuanya, itu harus ada catatan. Nah, jadi nanti bisa ketemu di situ, baru kita rubah lagi harga-harganya biar bisa mencakup dan kita dapat hasilnya. Nah, yang keempat itu terlalu banyak pembantu ya tadi. Mengapa? Ini bagi yang pemula biasanya itu kalau kita sendirian itu kan tidak sanggup, pasti ada yang membantu. Itu kalau saya itu nggak sanggup, apalagi kalau istrinya punya anak kecil. Kalau istri saya itu kan punya anak kecil, harus ada pembantunya, jadi sangatlah repot. Nah itu kalau baksonya tidak habis dalam 1 hari ya, seumpamanya kita tuh taruhlah 3 kilo, kecil-kecilnya 3 kilo 1 hari, itu harusnya habis kita dapat untung bersihnya 100.000 seumpamanya seperti itu ya. Nah ini kita kurangin. Nah 100.000 itu bersih karena apa? Kita membayar pembantu seumpamanya itu 30.000 dalam 1 hari ya. Nah terus untuk bumbu kuahnya, untuk tabung gasnya, karena apa? Kalau pakai tabung gas itu hidup terus ya kan, dia mengeluarkan gas terus kan biar panas. Kalau nggak panas nanti dikomplain. Nah itu juga kan pengeluaran. Jadi udah pengeluaran untuk pembantu, terus pengeluaran gas juga itu kan, kalau di sini 20.000 dalam 1 tabung itu harus dihitung. Nah kalau sudah itu kan ketemu nanti pengeluaran, oh ini pengeluaran ini karena ini. Nah kalau nggak habis ya habis buat pengeluaran gas sama membayar pembantu, itu modalnya di situ. Makanya bisa modal kita tuh tipis seperti itu ya. Yang kelima itu harga belum dirubah ya. Jadi kalau untuk pemula biasanya itu masa-masa percobaan ya, masa-masa percobaan. Apalagi kalau bakso kita itu macam-macam, ada bakso telur, ada bakso beranak, ada bakso cincang, dan lain-lainnya, ada bakso rusuk. Nah seumpamanya untuk awal kita itu membuat bakso cincang 15.000 bakso cincang itu ya, 15.000 saja itu tidak dapat untung. Karena apa? Kalau bakso biasa 10.000 isinya 5 seumpamanya ya, terus bakso cincang itu 15.000. Nah bakso biasa kalau 5 digabungkan ya jadi satu ini, itu kalau dibuat untuk bakso cincang itu masih kurang ya, masih kurang. Kalau 5 jadi satu dibuat bakso cincang itu masih kurang, itu jadinya masih kecil, belum besar. Nah itu dari situ sudah rugi kan kita kan. Belum isiannya itu juga modal kan, 1 kilonya berapa itu isi cincangannya kan, kita masukkan. Nah sudah dalam satu bulatan, terus kita isi lagi dan isi modal lagi, ditambah lagi bakso yang kecil-kecil 2. Nah di situ kita ruginya. Nah itu harusnya kita rubah. Nah, jadi 18.000 atau 20.000 itu untuk bakso cincang ya. Lalu yang keenam itu tidak habis dalam 1 hari. Loh kenapa sih kok ini penyebabnya tidak habis dalam 1 hari? Ya itu tadi, kalau bakso kita itu tidak habis dalam 1 hari, itu sudah pasti kita akan mengurangi modal kita ya. Karena apa? Pengeluaran untuk pangan kita, untuk jajan kita, untuk rokok kita, itu pengeluaran. Sedangkan kita tidak mendapatkan penghasilan,
tidak mendapatkan keuntungan, tapi malah kita itu mengeluarkan modal. Seperti itu ya, bisa dipahami kan nih. Yang nomor 7, tidak tega dengan pembeli. Wah, biasanya seperti itu. Mengapa kita itu tidak tega sama pembeli? Karena kita itu merasa gimana itu, oh ini seumpamanya kita itu membuat bakso, seumpamanya harga bakso biasa 10.000 yang biasanya kita kasih 5, ini karena kita tidak tega kita kasih 6. Biar apa? Biar ya itu perasaan diri kita sendiri gitu loh, biar pantas mungkin gitu ya. Sebenarnya itu mengurangi modal kita juga, keuntungan kita jadi nggak ada. Seharusnya 5 untung 1 gitu kan, tapi ini kita kasih 6 jadinya nggak dapat untung. Seperti itu. Harusnya kalau mau pantas kita gitu naikkan lagi harganya. Itu yang terakhir ya. Jadi semuanya ini dari 1 sampai 7 itu faktor utama mengapa modal kita itu sampai habis, tidak dapat untung tapi malah habis. Yaitu tadi nomor 1, keuntungan bakso terlalu tipis. Yang kedua itu sepinya pembeli. Yang ketiga, tidak memperhitungkan pengeluaran ya. Yang keempat, terlalu banyak pembantu. Terlalu banyak pembantu, makanya modal kita juga terkuras habis juga. Itu kalau saat kita itu dagangnya masih sepi, itu kalau bisa untuk pemula jangan pakai pembantu dulu ya. Kalau terus nomor 5, harga belum dirubah. Nah, itu tadi. Nomor 6, tidak habis dalam 1 hari. Dan yang ketujuh, tidak tega dengan pembeli. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Mungkin perasaan kita, oh kita kasih lebih biar dia itu besok kesini lagi. Itu sudah biasa kalau penjual untuk menarik pembeli, pelanggan gitu ya. Memang seperti itu biasanya. Tidak ada rasa di sini itu tegel, bahasa Jawanya tegel itu. Dia itu selalu tidak tega gitu kan. Oke, mungkin itu saja yang penjelasan dari saya. Itu semua sudah saya alami dulu. Jadi faktor-faktor modal kita menjadi habis tipis itu faktornya ya, ada 7. Nah, untuk meramaikan pembeli itu ada juga tipsnya. Nah, silakan disimak untuk video selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.